Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat rahmat inayah dari Allah lah kita dapat berhadir walaupun di depan HP, di depan laptop masing-masing. Pada kegiatan program percepatan studi khusus semester 5 PBA Istiqomah Muntai. Pada hari ini pada hari Jumat tanggal 13 November 2020. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelihatan lah yang share screen-nya lah. Gimana? Ya. Nah, jadi ini sudah kita rencanakan 2 minggu yang lalu dan alhamdulillah banyak dari mahasiswa semester 5 yang tertarik. Dan juga ini ada hubungannya dengan materi perkuliahan metodologi penelitian bahasa Arab yang diampu oleh Muallim Alfi dan Muallim Haris. Jadi banyak sebenarnya keinginan mahasiswa supaya lulus dengan tepat waktu. Karena kalau dilihat dari kakak tingkat kalian yang semester 7 bahkan semester 9 itu bahkan ada yang masih belum proposal. Jadi hari ini kenapa diadakan program percepatan studi semester 5? Karena semester 5 itu kan sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian dan ini merupakan syarat untuk mengajukan proposal ke biro skripsi. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini dan program ini nantinya akan membuat pencerahan lah yang tadinya masih bingung menulis tentang apa menjadi ketemu insya Allah. Itu tujuan kita yang paling utama pada hari ini. Nah, seterusnya yang secara garis besar alur pengajuan proposal skripsi di Istiqomah Muntai ini sebenarnya singkat. Secara singkat seperti ini. Alur pengajuan proposal skripsi mulai angkatan 2016. Jadi terakhir dari 2016 sampai ke atasnya itu tidak ditangani atau diurusi oleh yang namanya biro skripsi. Jadi mulai angkatan 2016 sampai sekarang 2020 itu yang menangani tentang proposal, judul proposal diterima atau tidak diterima itu adalah biro skripsi. Sebelumnya itu dihandle atau diampu oleh BPPM. Jadi ketua biro skripsi kita sekarang ini adalah Muallim Dr. Farid Permana MPD. Nah, karena beliau sudah lulus CPNS di dosen di IAIN Palangkaraya, itu belum ada pergantian lagi. Nanti mungkin entah diganti siapa nama dosennya kita belum tahu lagi. Jadi sebelumnya itu dihandle oleh BPPM yang diketuai oleh Muallim Alfi.
Jadi itu dulu alur pengajuan proposal skripsi di Istiki Amuntai. Jadi jangan bingung. Jadi kalau sudah tahu yang ini, jadi kemana mengajukan proposal itu sudah tahu. Nah, Biro Skripsi bertugas dan mempunyai wewenang untuk menjadi media pelayanan tugas akhir mahasiswa Istiki Amuntai dari proposal sampai munakasah skripsi. Jadi yang berbeda dari ujian proposal munakasah skripsi kita hari ini di STIKI itu dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Kenapa? Karena ketika kita munakasah atau ujian munakasah terbuka skripsi itu perlu menghadirkan putusan dari Kopertais UIN Antasari Banjarmasin. Jadi kalau tidak ada utusan dari UIN Antasari yang diputuskan dari Kopertais, Koordinator Perguruan Tinggi Islam, itu tidak sah ujian munakasahnya. Jadi makanya 1 kali dalam 1 tahun itu paling banyak. Nah selanjutnya alurnya sebelum ke alurnya atau kita bahas ini dulu. Jadi sebenarnya alur pengajuan judul proposal ke Biro Skripsi sampai munakasah itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama tahapnya adalah ajukan judul ke Biro Skripsi. Itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama diterima, yang kedua ditolak. Jadi nanti kita akan bahas kenapa judul itu ditolak, kenapa judul itu diterima. Jadi seharusnya atau sebaiknya lah seluruh mahasiswa yang ingin mengajukan judul itu tidak hanya mempunyai judul itu 1, minimal 2. Kalau misalkan tidak diterima kan masih ada cadangan 1. Kalau misalkan keduanya yang pertama itu diterima, yang keduanya itu bisa dikasih ke kawanan yang lain. Jadi membantu teman lah. Jadi kalau misalkan judulnya 2, ternyata judul yang pertama itu sudah diterima dan judul kedua itu masih belum ada yang menggarapnya, ya silahkan kasih ke teman yang masih belum mempunyai ide tentang menulis apa nantinya. Nah, kalau misalkan diterima, tahap yang kedua, nah, Biro Skripsi nantinya menentukan pembimbing 1 dan 2. Jadi, Biro Skripsi nantinya akan menentukan judulnya ini bagusnya dibimbing oleh siapa. Jadi, Biro Skripsi nantinya mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan judul proposal dari mahasiswa itu dibimbing oleh siapa. Yang tadinya mungkin boleh jadi ada dosen yang keahliannya di bidang penelitian riset yang berbasis library research misalkan. Itu yang berbasis penelitian kualitatif. Atau ada juga dosen yang spesifikasinya lebih berhaluan penelitian kuantitatif atau yang berhubungan dengan angka misalkan. Jadi Biro Skripsi lah nantinya yang menentukan. Yang kedua, mahasiswa melakukan bimbingan proposal skripsi. Nah, dan ini biasanya hanya dilakukan dengan pembimbing 2. Dan boleh jadi sekali dengan juga pembimbing 1.
Jadi dosen pembimbing itu biasanya disingkat menjadi dospem. Nah, ketika sudah melakukan bimbingan dan dinyatakan oleh pembimbing 1 maupun 2 itu sudah layak untuk dilakukan ujian proposal, silakan ujian proposal skripsi. Jadi ini ada 2. Ketika sudah ujian proposal, apakah nantinya lulus dalam ujian proposal atau tidak lulus? Nah, kalau tidak lulus, masih ke tahap nomor 3. Tahap nomor 3 apa? Mahasiswa melakukan bimbingan proposal skripsi. Jadi mudah-mudahan ujian proposal skripsi itu lulus. Nah, dan lulus ini pun biasanya juga ada koreksi dari dosen penguji. Jadi dosen penguji itu terkadang ada terdiri dari dosen pembimbingnya, tetapi ada juga kalanya bukan dosen pembimbingnya. Jadi tergantung nantinya biro skripsi menentukan dosen siapa yang menjadi penguji proposal skripsi. Nah, ketika sudah ujian proposal dan dinyatakan lulus, baru melakukan bimbingan skripsi. Jadi apakah nantinya melakukan bimbingan di bab 2-nya, bab 4 atau bab 5 dan seterusnya. Sebelum ujian, mahasiswa melengkapi persyaratan maju munakasah. Dan ini yang bersifat teknis, seperti misalkan sudah membayar SPP, infak, dan lain sebagainya. Dan melakukan setoran minimal tahfiznya sudah. Itu perlu nantinya ada ada teknis pemberitahuan ya, dan nantinya itu akan berhubungan dengan Mualim Halidi sebagai staf TU dalam kebendaharaan. Nah, yang seterusnya ujian munakasah. Nah, ujian munakasah ini biasanya di bulan Agustus atau juga bulan November, tergantung berapa banyaknya mahasiswa yang sudah mendaftar ujian munakasah. Nah, ketika ujian munakasah sudah, nantinya ketika munakasah itu terkadang ada yang banyak diharuskan merevisi skripsinya, dan ada juga yang sedikit. Jadi tergantung pengujinya. Pengujinya kan tergantung apakah ada sebagian dari dosen luar dari UIN Antasari maupun ada juga yang dari STIKI. Nah, seterusnya ketika sudah merevisi, nah baru yudisium. Nah, yudisium ini kalau dikatakan bisa ibaratnya itu sebuah pernikahan belum diresepsikan. Nah, kalau resepsi itu biasanya bisa disamakan dengan wisuda. Nah, jadi yudisium ini ketika sudah yudisium, kalian berhak menyandang gelar sarjana pendidikan. Dan itulah dari ajuan judul sampai ujian munakasah sampai yudisium. Jadi kalian baru bertahap pada tahap yang nomor 1. Nah, ketika itu sudah dipahami, insya Allah tidak akan terjadi lagi kebingungan mahasiswa ini harus dari mana memulai mengajukan judul proposalnya masing-masing. Dan seterusnya, nah ini yang bagian terpentingnya. Nah, big question, soalun kabirun li jami'it thalabah. Nanti aku mau nulis skripsi tentang apa. Nah, jadi kita masuk ke tahap yang teknis, paling teknis pada kegiatan hari ini dan merupakan tujuan kegiatan hari ini. Kira-kira kalian itu sudah ada gambaran lah menulis tentang apa?
Rijal, adalah Jal. Gambaran Jal. Ya, Pak. Nah, Bos. Alim. Tentang apa kira-kira? Fi ayyi maddah anta tabhas. Maafi, Monim. Maaf. Ya, mudah-mudahan pada pagi ini kita akan mendapatkan pencerahan lah. Amin. Doakan kami Monimai. Amin, amin. Nah, terusnya sekilas tentang sumber inspirasi dari judul proposal. Jadi sebenarnya inspirasi itu datangnya dari mana-mana aja. Terkadang ada dosen ketika perkuliahan itu bisa dijadikan apa namanya inspirasi. Misalkan sebenarnya banyak sekali sumber inspirasi munculnya judul yang bisa dijadikan sumber judul proposal. Terkadang ada juga proposal itu judulnya sama tetapi ada perbedaan di tempat. Nah, pada sebelum biro skripsi itu masih diterima. Tetapi ketika sudah apa namanya handle oleh biro skripsi, judul yang hampir sama pun itu biasanya ditolak oleh biro skripsi. Jadi rapat di biro skripsi itu biasanya melibatkan kaprodi atau dosen-dosen yang dianggap mampu untuk memberikan keputusan yang adil dalam menentukan judul itu diterima atau tidak. Makanya ada istilah gandul. Nantinya ada istilah kalau proposalnya itu ditolak, gandul, ganti judul. Jadi mudah-mudahan di semester 5 ini semuanya nantinya tidak ada yang gandul, ganti judul. Nah, ini sebenarnya sudah sering ketika misalkan dosen-dosen bertanya, apalagi dosen pembimbingnya, misalkan kamu sudah sampai bab mana? Mahasiswa pun menjawab sudah bab niat mu'alim. Jadi jangan sampai ketika ditanya oleh dosen yang misalkan sudah apa namanya, yang sudah diterima judulnya, jangan dinanti-nantikan atau ditunda. Kalau Mu'alim Husin menyarankan jangan sampai satu hari itu tidak menulis, ya walaupun satu halaman. Nah, yang paling gampang itu adalah di bab teori. Di bab teori itu kan bab 2. Bab 2 itu biasanya ngambil di buku-buku itu pun bisa. Apakah nantinya di parafrase ataukah nantinya tidak, terserah. Nah, yang seterusnya, nah ini teknisnya lagi. Peta konsep judul proposal. Jadi yang inilah yang utama pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama, peta konsep judul proposal di PBA. Seperti apa Gerang konsepnya? Jadi di peta konsep ini nantinya kalau misalkan judul proposal itu tidak ada di dalam peta konsep, bisa dipastikan judul proposal itu ditolak. Jadi jangan jauh dari yang namanya konsep ini. Nah, yang pertama, pembelajaran bahasa Arab. Jadi seluruh judul proposal itu harus ada kaitannya dengan pembelajaran bahasa Arab. Itu yang pertama, pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab itu pun nantinya terbagi lagi menjadi, atau kita belum itu dulu. Pembelajaran bahasa Arab itu yang pertama. Yang keduanya bahasa Arab. Ini perlu dipahami secara benar bahwasanya ada perbedaan antara poin yang pertama dengan poin kedua. Kalau poin pertama itu yang berhubungan dengan
pembelajaran atau pendidikan bahasa Arab, baik itu di sanawiyah maupun di aliyah. Nah, salah satunya misalkan model pembelajaran atau strategi pembelajaran. Kayak misalkan kayak mualim Iqbal itu kan ada thariqah al-mubasyarah, ada thariqah intiqaiyah. Nah, itu yang namanya pembelajaran bahasa Arab. Misalkan thariqah al-intiqaiyah fi madrasah al-mutawassithah al-hukumiyah fi Amuntai. Nah, itu bisa. Yang kedua bahasa Arab. Nah, kalau yang bahasa Arab itu lebih khusus ke bahasa Arabnya. Kayak misalkan ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu fikih lughah, ilmu balaghah. Itu bahasa Arabnya, bahasa Arab murni. Kalau yang di atas itu bagaimana cara mengajarkan bahasa Arab. Yang selanjutnya Al-Quran. Tapi Al-Quran ini lebih sedikit kisarannya. Nah, kita membahas tentang pembelajaran bahasa Arab dulu. Nah, pembelajaran bahasa Arab itu biasanya terdiri dari kurikulum. Jadi sekarang ini kan kurikulum terbaru bahasa Arab pada tahun 2020. Itu bisa dijadikan sebagai judul proposal. Itu bisa. Yang adanya revisi KMA tahun 2019 atau 2020 itu yang baru. Jadi kurikulum itu bisa dijadikan judul proposal. Apakah itu misalkan analisis kurikulum ini misalkan. Itu bisa. Atau misalkan perbandingan antara kurikulum A dan kurikulum B pada pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Misalkan itu bisa. Itu menjadi konsep tentang perbandingan muqaranah. Nah, seterusnya bisa juga pembelajaran bahasa Arab terdiri dari evaluasi. Misalkan analisis soal di soal UN Madrasah Sanawiyah atau evaluasi soal di UN Madrasah Aliyah. Itu bisa. Terusnya lagi strategi. Nah, tadi strategi itu kan ada yang namanya thariqah mubasyarah, thariqah al-intiqaiyah, atau misalkan al-abul lughawiyah, permainan bahasa. Nah, permainan bahasa sebenarnya bisa dijadikan sebagai judul proposal. Atau yang terakhir media. Media ini kan banyak. Apalagi kan sekarang ini berbasis online. Jadi misalkan media Zoom, optimalisasi media Zoom dalam pembelajaran bahasa Arab di era COVID-19 misalkan. Nah, itu bisa dijadikan sebuah judul proposal. Nah, seterusnya bahasa Arab. Jadi pembelajaran bahasa Arab itu tidak hanya terbatas pada 4 yang dari kurikulum, evaluasi, strategi, media, dan lain-lain. Itu bisa. Bisa nantinya kalian baca-baca dulu. Nah, yang seterusnya bahasa Arab. Nah, seperti yang sudah Anda jelaskan tadi, sorob, nahu, balaghah, fikih lughah. Habis itu apa lagi? Yang sejenis bahasa Arab yang ada di pembelajaran atau perkuliahan di Istiqi. Itu bisa dijadikan sebagai judul proposal nantinya. Nah, yang terakhir Al-Quran. Al-Quran ini kan lumayan sedikit lah. Nah, Al-Quran, karena kita berbasis Al-Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran, itu ada yang membahas atau menulis proposalnya dengan qiraah, tentang qiraah, bacaan dan maknanya. Jadi bisa. Jadi, atau perbandingan antara qiraah qanun dengan qiraah hafaz misalnya. Itu bisa menjadi sebuah judul proposal.
Atau juga tentang metode tahfiz. Metode tahfiz di STQ Muntaid misalkan. Atau juga metode tahsin. Jadi sebenarnya judul proposal ini tidak jauh atau tidak terlepas dari yang namanya 3 poin ini. Pembelajaran bahasa Arab, bahasa Arabnya maupun Al-Qur'annya. Jadi ketika sudah dipahami dengan betul 3 konsep judul ini, insya Allah tidak akan lagi mengalami kebuntuan dalam menentukan judul proposalnya. Dan seterusnya lagi. Nah, kalau tadi kan sudah ada gambaran dalam memilih judul. Nah, sekarang bacaan atau referensi itu gimana? Kalau yang di sini sudah banyak Ana masukkan sebenarnya di sini. Jadi ketika banyak membaca, akan bermunculan ide dalam penulisan judul proposal atau skripsi. Jadi sebenarnya kurangnya kita atau tidak adanya muncul ide dalam menulis itu sebenarnya disebabkan kita sebagai mahasiswa atau dosen kurang membaca. Jadi membaca dan menulis itu sebenarnya 2 poin yang tidak bisa dikesampingkan satu dengan yang lainnya. Jadi ketika banyak membaca, yang akan kita tulis itu sebenarnya sudah ada di kepala. Jadi ketika banyak membaca, insya Allah ide-ide dalam penulisan judul proposal itu insya Allah sedikit demi sedikit akan ada. Nah, di zaman digital sekarang, sumber bacaan bertebaran di mana saja, baik itu berbentuk printout maupun e-book. Jadi printout itu bukunya, buku fisiknya. Kalau e-booknya itu adalah e-book dalam artian PDF-nya. Jadi tinggal mau kada membacanya aja lagi. Nah, yang pertama sumber inspirasi dari bacaan itu adalah Perpusnas online. Nah, Perpusnas online ini sangat banyak bukunya. Ada yang sudah pernah lama mengakses Perpusnas online? Baru dengar Monim. Wah, baru dengar. Ya, kemarin pernah Malim, tapi kayak kalau mau login kayak gitu Malim. Dan setiap kali ulun hendak mengambil bukunya tuh selalu tulisannya stokis habis kayak gitu. Oh, itu sudah masuk lah. Sudah masuk lah jadi anggota lah. Nggak tahu sih, ulun tuh bingung juga. Tapi itu kemarin udah login pakai email, data pribadi. Gitu. Itu bisa, dugaan Ana itu belum masuk anggota Perpusnas online. Nantinya akan ada username dengan password. Nah, ketika username dan password itu sudah ditulis dengan benar, itu akan masuk, terserah aja kita lagi hendak minjam. Sebenarnya Perpusnas online ini yang berbasis web. Tetapi ada yang berbasis Android. Nanti silahkan di Play Store itu iPusnas. Ya, iPusnas itu bisa meminjam buku secara online yang difasilitasi oleh Perpusnas online. Jadi Perpusnas ini sebenarnya adalah Perpusnas nasional yang ada di Jakarta. Ada di Salemba sana, Jakarta Pusat. Jadi kalau misalkan ada waktunya kita akan praktek lah, mudah-mudahan bila ada waktunya. Jadi kalau misalkan sudah ada, tinggal masuk. Jadi untuk Nabila tadi sebenarnya password, kalau misalkan lupa password itu bisa dikontak hubungi kami di Perpusnas bagian bawahnya, itu ada.
kemarin itu kan Ana juga tidak ingat passwordnya. Passwordnya itu apa? Bukan password. Username itu biasanya adalah nomor NIK, nomor induk kependudukan. Jadi berbasis nomor NIK yang sudah ada di KTP maupun ada yang sudah di kartu keluarga. Jadi kalau misalkan itu sudah, anggaplah kita sudah mempunyai keanggotaan, itu ketika sudah masuk nantinya akan ada e-resources, sumber elektronik. Jadi nantinya ada yang berupa buku, ada yang berupa jurnal, dan tinggal kita memasukkan kata kuncinya. Kata kunci itu nantinya bisa kata langsung, misalkan membahas tentang tahfiz. Tinggal masukkan, ketik kata tahfiz, enter, itu sudah keluar. Keluar semua referensi yang diperlukan. Itu yang pertama, e-Perpusnas online. Dan ini bersifat gratis, tidak dipungut biaya. Nah, cara mendaftar anggota Perpusnas, tutorialnya bisa dilihat di sini. Daftar Perpusnas, itu banyak tutorial yang bisa dilihat di bagaimana cara menjadi anggota Perpusnas. Ya silakan, ini PPT-nya sudah Ana share di chat, jadi silakan scroll ke atas lah linknya. Nah, yang kedua adalah Google Scholar, Google Cendekia. Jadi tinggal klik scholar.google.co.id. Itu nantinya akan muncul tampilannya seperti ini. Jadi kalian cuma silahkan masukkan yang di sini. Yang bagian kotak. Jadi misalkan kalian mau menulis tentang pembelajaran bahasa Arab di era COVID-19 misalkan. Tinggal tulis di daerah sini yang kotak yang ada gambar loop-nya ini. Tinggal enter, nanti akan keluar. Kalau ini tidak perlu login. Jadi tidak perlu login sama seperti halnya Perpusnas di awal tadi. Dan ini juga bisa berupa jurnal dan juga bisa berupa buku. Tapi terkadang bukunya itu tidak full. Ya misalkan bukunya itu misalkan 200 halaman. Terkadang di Google Cendekia itu tidak full. Ada yang cuma daftar isi, daftar kata pengantar. Itu aja. Nah, yang ketiga, atau di penggunaan media. Nih, penggunaan media sosial, media pembelajaran. Kalau misalkan ada berkeinginan menulis tentang media misalkan. Media pembelajaran. Jadi penggunaan media ini kan sekarang ini yang apalagi revolusi industri yang 4.0 bahkan ada yang 5.0 itu kan sekarang kita masih di industri 4.0. Padahal di luar sana di barat itu sudah digagas revolusi industri 5.0. Jadi tinggal diklik di sini, keluar nantinya. Nah, penggunaan media animasi misalkan. Jadi bisa juga nantinya salah satu di antara kalian menulis tentang penggunaan media animasi di pembelajaran bahasa Arab di sekolahan ini misal. Itu bisa dijadikan sebuah inspirasi judul proposal. Dan nantinya di jurnal-jurnal ini
itu ada bagian belakangnya adalah daftar pustaka. Jadi silakan nantinya lihat di daftar pustakanya. Jadi biasanya Anda menemukan buku-buku baru di artikel itu biasanya langsung melihat di bagian daftar pustaka di jurnalnya. Jadi di bagian jurnalnya itu nantinya akan ada referensi apa saja yang digunakan dari penulis. Dan ketika kita tahu itu referensinya, kita langsung mengeksekusi atau mencarinya di Google Cendekia ini bisa. Jadi untuk memperkaya referensi yang kita perlukan. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi Perpusnas, yang kedua Google Scholar, yang ketiga ini IDR. Sama halnya IDR dengan yang lain-lainnya. Tetapi yang IDR ini adalah punya UIN Antasari. Nah, yang namanya IDR ini adalah repository. Artinya seperti ini, kumpulan makalah, artikel, skripsi, tesis, bahkan disertasi atau laporan penelitian dari kampus UIN Antasari. Dan nantinya ini bisa dijadikan sebagai contoh dalam cari nantinya bagian skripsi PBA UIN Antasari. Itu bisa dijadikan sumber inspirasi dalam menentukan judul proposal. Bila judul bila waktunya masih ada, kita cobalah nantinya IDR UIN Antasari, kita coba. Nah ini, IDR itu kepanjangan Institusional Digital Repository. Jadi perpustakaan digital dari UIN Antasari. Jadi nantinya, ini ternyata belum kelihatan atasnya nih. Nah ini kalau kalian nantinya ingin mencari judul yang ada di PBA UIN Antasari, silakan di bagian kanan tengah itu ada di bawah konferensi orasi ilmiah ada skripsi. Jadi klik bagian skripsi ini, tinggal tuliskan apa yang kalian cari, lalu enter, itu langsung ketemu yang namanya judul-judul skripsi yang sudah ditulis di UIN Antasari. Khususnya di skripsi PBA UIN Antasari. Nah, ini contohnya misalkan masukkan keyword istikhdamul wasilah. Istikhdamul wasilah ini kan artinya penggunaan media. Jadi di PBA UIN Antasari itu sudah diwajibkan menulis skripsi berbahasa Arab mulai 2004. Jadi mulai 2004 itu sudah wajib menggunakan bahasa Arab. Kalau di ISTQ belum wajib. Nah, seterusnya. Nah, hasilnya terlihat seperti ini. Jadi nomor 1 yang ditulis Khaidir Ansor fi ta'limil imla flashcard fa'aliyah istikdam wasilah bitaqatiz zakirah al-manzur li talabatis soffis sabi' di madrasah apa nih? Ampukung al-mutawassita al-islamiyah al-hukumiyah. Jadi tinggal klik yang ini, itu nantinya dari bab 1 sampai bab akhir itu bisa di-download. Dan itu bisa nantinya dijadikan referensi. Itu yang nomor 3. Nah, yang terakhir, bukan terakhir. Yang keempat, jurnal terindeks Sinta. Jadi ini jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi dari seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah PBA ISTQ Amute sudah mempunyai jurnal yang terindeks Sinta 4.
Jadi al-mi'yar yang dulunya ketika Anda masuk ngajar kan diminta bantuan dari mahasiswa untuk mengklik link yang ada. Nah, itu salah satunya untuk mendapatkan Sinta terakreditasi. Dan alhamdulillah al-mi'yar itu sudah terindeks Sinta 4. Jadi yang paling baik itu adalah Sinta 1. Jadi itu sama halnya kurang lebih caranya dengan di Google Scholar, di IDR, tinggal memasukkan judulnya, ingin menulis tentang apa. Nah, yang terakhir, ini openknowledgemap.org. Nah, dan ini yang terbaru yang Anda dapatkan tentang menambahkan referensi atau bahan bacaan dalam penentuan judul proposal skripsi. Jadi nantinya silakan klik openknowledgemap.org. Itu nantinya akan terlihat seperti ini. Open Knowledge Map. Jadi tinggal masukkan enter your search term. Masukkan istilah yang ingin dicari. Tinggal go. Itu akan muncul nantinya beberapa tampilan-tampilan di layar masing-masing yang berbentuk PDF. Terusnya, ini alur pendaftaran proposal. Jadi ini mempertegas yang tampilan di slide yang pertama tadi. Silahkan nantinya untuk melihat di biroskripsi.stikip-amuntai.ac.id. Jadi silakan nantinya berkenalanlah dengan Biro Skripsi Stiki Amuntai. Karena hampir semua itu sudah dilakukan dengan berbasis teknologi, berbasis web. Jadi mengurangi pertemuan fisik. Nah, ini dia apa namanya? Diagramnya. Jadi mahasiswa melakukan pembayaran. BAUK ini ada kepanjangannya. Anda ada tahu nih BAUK-nya apa? BAUK melakukan verifikasi pembayaran dan mengaktifkan form pengajuan judul. Mahasiswa mengajukan 3 judul melalui laman simak Estimik bisa. Oh, ini belum diganti nih Mualim Farid. Jadi hampir sama dari 1 sampai nomor 9. Nomor 12. Mahasiswa mengikuti ujian proposal sesuai jadwal yang ditentukan. Jadi kalau kalian misalkan sudah ada judul, silakan konsultasi dengan anak pun bisa. Jadi semester 5 ini sebenarnya kalau sudah ada judul sangat baik lagi. Jadi judul itu diharapkan yang judulnya itu fresh. Dalam artian yang duta angkatan sebelumnya itu belum pernah meneliti tentang judul itu. Jadi itu yang fresh. Jadi bersifat orisinal. Ini bisa nantinya dilihat saja di PPT-nya. Nah, sampai sudah yang di terakhir. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan. Ya, ada pertanyaan, silahkan. Kalau misalkan atau masih bingung. Mana yang ingin bertanya, Manem? Ya, silakan. Jadi kan nih masalah judul nih, Manem, baiknya itu mencari masalahnya kah dulu atau judulnya kah dulu, Manem? Misalkan menentukan judulnya dulu, tapi bingung masalahnya itu, Manem, Ya. apa ya namanya tuh? Menentukan
mencari masalahnya itu. Ya. Judulnya sudah dapat. Ini sudah dapat. Nah, secara apa ya? Dapat judulnya nih gen malam ya beratnya tuh langsung aja mengambil judul ini misalkan. Tapi masalahnya belum tahu malam kayak apa. Ya. Idealnya dalam menentukan judul atau menentukan masalah terlebih dulu, kalau secara teori itu mendahulukan yang namanya masalah. Judul itu sebenarnya adalah apa nama istilahnya tahap akhir. Ada sebagian yang seperti itu. Itu idealnya. Tapi ada juga yang dari judul baru menentukan masalah. Kalau anak yang pertama ini biasanya. Kalau anak, tapi idealnya itu dilihat dari masalahnya dulu. Kenapa masalahnya? Karena judul itu terkadang ada judul yang tadinya tidak merangkum permasalahan yang ada. Jadi kalau judulnya itu didahulukan, baru yang tadinya masalah, itu terkadang masalahnya itu dibuat-buat. Biasanya seperti itu. Tapi terserahlah. Yang penting masa nantinya kalau misalkan cuma judulnya ada, kira-kira judulnya tentang apa aja? Belum tahu man. Karena semuanya takar lah dalam artian. Tapi kita nih masa-masa pandemi ini malim bagaimana? Malim lah menentukan mencari masalahnya itu. Ya kalau pandemi kan kita hampir semua yang berbasis penelitiannya lapangan itu hampir stop. Jadi nantinya ya kayaknya pandemi ada kabar bahwasanya sekolah itu awal Januari itu sudah masuk offline. Jadi kayaknya tidak masalah. Yang baik itu yang offline maupun online. Tapi kalau yang tren sekarang itu adalah trennya pembelajaran yang berbasis online. Jadi misalkan, tapi saran anak, takar dulu kemampuan kita. Dalam artian gini, kalau misalkan kuat di bahasa Arab, kuat di Nahwu, anak sarankan judul proposal itu ada kaitannya dengan Nahwunya. Jadi kalau misalkan kita menghitung-hitung lah, pengetahuan tentang strategi pembelajaran bahasa Arab misalkan itu lebih besar ketimbang kemampuan dalam bahasa Arab, Nahwu Shorof, itu lebih baik ke pembelajaran bahasa Arabnya, lebih baik di strateginya. Jadi kalau misalkan kita sudah menghitung kemampuan, itu insya Allah nantinya tidak akan menjadi masalah tersendiri nantinya. Ya seperti itu Jal. Jadi kalau misalkan Rijal misalkan kuatnya di bagian metode misalkan. Jadi bagian metodenya aja yang dicari judul proposal yang ada hubungannya dengan metode pembelajaran bahasa Arab. Apakah itu nantinya R&D, Research and Development misalkan. Kalau di dosen ada satu dosen yang mengembangkan media barcode dalam pembelajaran sekolah dasar kalau salah. Itu kan media barcode. Media barcode kan kita tahu yang QR barcode yang kayak gambar macam-macam yang bila kita hendak masuk di web WA itu bisa dijadikan sebagai sumber judul proposal. Misalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab, studi kasus media berbasis barcode. Nah, itu kan bisa dijadikan sebagai judul atau inspirasi judul proposal.
Yang lain? Atau yang sudah ada judul, silahkan. Silahkan sharing bersama-sama dengan yang lain. Siapa tahu yang lain itu mempunyai ide. Assalamualaikum Mualim. Ya, waalaikumsalam. Afwan Mualim, ulun empat betakun kalau misalkan kalau pembahasan kita nih kan di pondok kayak misalkan yang lebih modern kayak Darul Hijrah kayak gitu nah Mualim. Itu tuh kan ada istilah matrikulasi Mualim. Itu tuh matrikulasi itu untuk anak-anak lulusan SMP, dari SMP istilahnya kayak aliyahnya kayak gitu nah Mualim. Ya. Nah, terus tuh Mualim kan aliyah ini kan SMP Tulen yang benar-benar kadada bahasa Arabnya pembelajarannya itu nah kayak gimana ya mempelajari bahasa Arab yang benar-benar dari nol, sedangkan kan Darul Hijrah itu pondoknya emang harus berbahasa Mualim. Itu kalau pembahasannya itu yang dibahas tuh dari segi apanya Mualim, anak-anaknya itu dari strategi kah atau apanya Mualim? Kalau menurut Ana lebih baik strateginya. Misalkan strategi pondok pesantren atau apa misalkan. Strategi lebih ke latar belakang Mualim. Kalau lulusan SMP tuh kayak gimana, apalagi kalau ada sebelumnya tuh benar-benar kadang mengenal bahasa Arab kayak gitu nah Mualim. Kan banyak kayak gitu biasanya Mualim. Tapi perlu diperjelas juga bahwasanya misalkan pondok pesantren Darul Hijrah itu menerima lulusan SMP. Adalah? Enggak Mualim, kebanyakan rata-rata malah kadang SMP tuh lebih ini mungkin karena emang orangnya pintar, lebih kalau dijelaskan mungkin langsung masuk pelajarannya kayak gitu nah Mualim. Biasanya malah kadang yang lebih SMP itu banyak lebih menonjol daripada yang emang dari sebelumnya. Jadi semangat. Sebelumnya pondok ada kadang. Nah, itu bisa dijadikan sumber judul misalkan matrikulasi dalam pembelajaran bahasa Arab bagi lulusan SMP di Pondok Pesantren Darul Hijrah. Jadi nantinya masalahnya strategi apa yang dilakukan oleh pondok bagi lulusan SMP. Atau misalkan evaluasi apa saja yang dilakukan oleh pondok pesantren terhadap lulusan SMP. Sebenarnya itu bisa. Kalau tidak salah itu belum ada yang meneliti. Matrikulasi. Jadi program matrikulasi di pondok pesantren Darul Hijrah itu bisa. Ulun semalam sudah ada juga berkonfirmasi lawan, tapi ini kendalanya nih kan Darul Hijrah ini jauh kayak itu nama Alim. Ya, Darul Hijrah jauh. Kalau Cuman yang misalkan di lain matrikulasinya Bang, kalau coba di Ummul Qura ada lah, atau bahkan di Rahab pun bisa ada. Belum menakuni Ulun kalau di Darul Hijrah ini Ulun sudah ada menakuni lawan ustadz yang di dalamnya tuh Malim. Ya. Tapi kalau misalkan sudah ada kontak dari ustazahnya, lebih baik itu saja yang diselesaikan dulu. Apalagi kan yang berbasis, misalnya kalau ke sananya paling misalkan cuma menyampaikan surat resmi dari kampus ke sana. Tapi kalau untuk data karena sudah ada sumber kontak yang sudah bisa dimintai keterangannya, sepertinya lebih baik itu aja. Kalau misalkan sudah ada penjajakan. Berarti lebih baik ke strategi lah Malim. Ya, kalau Anda lebihnya ke strategi. Tapi judulnya program matrikulasi di Pondok Pesantren Darul Hijrah. Jadi sebenarnya judul yang paling baik adalah judul yang paling sedikit. Itu di penulisan jurnal sebenarnya. Jadi penulisan jurnal itu dibatasi, judul itu tidak lebih dari 15 kata.
Jadi semakin sedikit judul, semakin baik. Jadi misalnya, program matrikulasi di Pondok Pesantren Darul Hijrah bagi lulusan SMP. Itu bisa. SMP Tulen malah. Jangan, masa aja SMP tulen di judulnya. Lulusan SMP. Nggih. Nggih Malim. Nah itu kan sudah ada apa namanya, judul yang baru lah orisinil. Karena masih belum fix juga itu masih judulnya Malim. Masih Ya bingung judul juga. itu kan biasanya tidak bisa diganti oleh pembimbing karena pembimbingnya lebih berpengalaman di judul. Sebenarnya judul itu cuma penentuan kata, diksi aja, pilihan kata yang tepat itu seperti apa. Oke, syukran Malim. Ya, Fuad. Ada yang lain? Ini ya tadi ada menanyakan tentang yang isi absen. Yang isi absen ini yang ada yang hanya di Zoom. Karena kebetulan kegiatan kita ini tidak bisa di live streaming YouTube, nanti upload ulang lah. Jadi supaya yang tidak bisa berhadir di Zoom itu bisa melihat di YouTube PBA Istiqya Muntai. Dan mudah-mudahan setelah ini langsung bisa di-upload. Ada yang lain? Kalau misalkan tidak ada, coba kita lihat kita praktek yang link-link yang sudah dibagikan tadi. Jadi coba kita screen. Ya. Malim, Ya. untuk penulisan observasi itu gimana sih Malim strukturnya? Kalau teknis observasi secara teknis sebetulnya Anda kurang mengetahui. Tapi yang namanya observasi itu sebenarnya adalah kita sendiri yang melaksanakan atau kita berbaur dengan yang diteliti. Tapi sebenarnya harusnya kalau observasi itu karena berbentuk dua instansi, misalkan dari STIQ dengan sekolahan, sebelum melakukan observasi itu harusnya terlebih dulu meminta surat ke TU. Jadi supaya pandangan orang dengan STIQ itu rapi administrasi. Itu yang idealnya. Tapi terkadang kan ada juga langsung ketemu kepala sekolah dan kepala sekolahnya pun tidak masalah dengan ada atau tidaknya surat resmi, ya silahkan. Tapi sebagai kita yang rapi administrasi, lebih baik menggunakan surat terlebih dulu. Jadi dalam observasi itu sebenarnya kita hanya memantau. Kita tidak memberikan komentar, tidak menyalahkan, tidak membetulkan juga, tidak. Cuma melihat secara real apa yang terjadi di lapangan. Nah itu yang namanya observasi. Berarti prosedurnya minta surat dulu ke TU. Ya, biasanya kalau misalkan sudah diterima judulnya, itu bisa minta TU. Surat riset, surat perintah riset itu bisa. Tapi kata Malim Doni, ini hasil observasi itu nanti ditulis dan dimasukin di bab 4 kalau nggak salah ya? Itu Ya, gimana? bab 4, laporan penelitian. Dan kalau perlu, dan biasanya pas di biro skripsi ini
yang menghandle proposal dan skripsinya itu wajib menggunakan foto, atau bahkan bila misalkan ada videonya lebih baik lagi di bagian lampiran. Jadi itu untuk memperkuat data yang dihasilkan dari observasi. Kalau misalkan tidak ada foto maupun video, itu nantinya akan ada dugaan bahwasanya observasi itu abal-abal. Berarti harus ada dokumentasinya ya, Mon? Ya, karena kan teknik pengumpulan data bisa dari observasi, dari dokumentasi, itu bisa. Apalagi yang berhubungan dengan sekolah. Apalagi dengan judul INTA itu kan berhubungan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Wajib perlu adanya dokumentasi. Dan untuk dokumentasi itu pun sepertinya ketika hendak memoto, minta izin dulu lah. Pak atau Ibu, bolehlah diambil fotonya untuk dokumentasi. Nah, itu yang sopannya. Jangan asal jepret-jepret. Terima kasih, Mualim. Ya. Jadi kita coba satu contoh yang dari map ini nah. Map tadi mana? Oh, ini. Ini tampilannya terlihat lah. Share screen-nya. Terlihat, Mualim. Terlihat. Ini loadingnya lambat nih. Internetnya kayak. Nah, ini yang Anda maksudkan tadi yang ini. Base kalian kliknya yang ada di base dalam kurung all disciplines. Jadi misalkan ini lebih baik pakai bahasa Inggris sebenarnya. Atau misalkan bahasa Arab pembelajaran daring. Coba kita pembelajaran daring misalkan. Go. Nah, ini sambil menunggu, ini terkadang tergantung jaringan internetnya maupun ya data yang ada di Open Knowledge Map-nya. Kalau sini kan sekitar 20 detik. Nah, ini bentuknya yang dihasilkan dari Open Knowledge Map. Dan ini sebetulnya berbasis PDF. Jadi, misalkan, nah kenapa ada yang tampilannya bundarnya kecil, ada yang besar, ada yang sedang, itu menandakan bahwasanya bila misalkan bundarannya itu besar, jadi pembahasan yang berada hubungannya dengan media pembelajaran daring itu yang lebih banyak. Jadi semakin banyak bulatannya, semakin banyak juga isi yang ada di dalamnya. Coba kalau misalkan yang kecil, ini kan cuma 2. Tapi yang kalau misalkan lebih besar lagi di atasnya, itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Coba kita klik yang di sini. Nah, ini lantaran internetnya. Nah, ini.
Kan ada pembelajaran bahasa Arab melalui daring, problematika, solusi, dan harapan. Ini di oleh Nanang Qasim, Imam Turmudi, Novi Maryani, Abdul Hadi tahun 2020 baru ini. Jadi untuk mendownloadnya silahkan ada linknya ini. Nah, bisa di bagian link di sini, bisa bagian yang PDF. Atau kita ambil contoh satu lah. Atau kita ini. Silahkan klik. Karena itu tidak ada link. Nah, dijilid. Ini Digital Library UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, ini bisa nantinya dijadikan sebagai referensi. Dan ini gratis. Download cuma 851 KB. Tidak sampai 1 MB. Nah, sedikit. Jadi kita tidak perlu ke UIN Bandung untuk mendapatkan ini. Cuma langsung ini. Cukup. Selesai. Ada pertanyaan yang lain? Ini yang terakhir pertanyaan. Kalau misalkan ada pertanyaan. Jadi yang silakan yang ada di Zoom yang belum mengabsen, silakan absen. Dan nantinya untuk yang belum berkesempatan online di Zoom, nantinya akan ada di YouTube PBA Istiki Amuntai. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan acara ini dapat memberikan gambaran tentang pengajuan proposal, baik itu dari awal pembuatan judul, terus masalah, dan nantinya akan untuk Jumat depan itu ada yang lebih khusus membahas tentang judul penelitian yang update dalam pembelajaran bahasa Arab, yang link share-nya apa namanya, flyer kegiatannya sudah Ana share di HMP masing-masing angkatan. Jadi untuk semester 5 dan semester 7 kata Mualim Dr. Farid itu diwajibkan menonton, mengikuti webinar yang diadakan oleh S2 PBA UIN Antasari Banjarmasin. Dan insya Allah itu akan dilaksanakan di hari Jumat, tapi jamnya siang, 1:30 kalau salah, atau 1:30. Jadi silakan kalau misalkan ada keinginan untuk lebih mengetahui tentang judul proposal, judul penelitian, itu silakan bergabung di webinar yang dilaksanakan oleh UIN Antasari Banjarmasin. Akhir kata, mudah-mudahan ini sekali lagi ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi yang semester 5. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.